Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, membawa kerinduan kita, membawa segala pujian kita bagi Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan, karena Dia Allah yang begitu baik buat kita. Segala pujian kita naikkan bagi nama Dia. Haleluya. Kita naikkan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Yesus yang hidup.
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak dalam pujian kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kami memujimu, kami menyembahmu, hanya Yesus Tuhan yang kami agungkan, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Kami tinggikan namamu, kami naikkan syukur bagimu, hanya Yesus Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Dia, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan hanya Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Mari kita bangkit, berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu selamanya. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
atas dunia yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Apakah kita pernah merasakan ragu saat kita mengikuti Yesus? Kita tidak akan pernah ragu karena Dia Allah yang luar biasa, yang senantiasa memimpin kehidupan kita, yang senantiasa menuntun jalan-jalan kita, sehingga kita berjalan bersama Dia mencapai kemuliaan Yesus. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Yesuslah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
yang setia di dalam kehidupan kita. Kita tahu dia mengenal dia dan dia mengenal kehidupan kita. Mari kita percayakan kehidupan kita bagi dia. Sampai akhir hidup ini, biarlah apa yang ada di dalam hidup kita naikkan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tak peduli masa lalu kita. Engkau tetap memilihku Tuhan. Memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan Tuhan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang bisa kami ikuti, yang bisa kami percayai ya Tuhan. Yang berdaulat atas segalanya. Kami persembahkan hidup kami ya Tuhan. Untuk mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Kalau dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Ada banyak hal-hal Tuhan yang bisa membuat kami jatuh, yang bisa membuat kami lemah. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Bila lewat firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami boleh menolong, mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat untuk kami bagaimana menjalani hidup kami. Sampai kami berjumpa dengan Engkau dan setia terus mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar sebentar, Tuhan akan menolong kami, membawa kehidupan kami lebih hari, lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa firman itu Tuhan tertanam dalam hati kami, membangun kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang saya beri judul waspada terhadap jerat dan perangkap. Waspada jerat dan perangkap. Kita akan membaca satu ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Beginilah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah ini mengingatkan manusia ya, bahwa manusia itu tidak mengetahui apa yang ada di depannya, apa yang akan terjadi di depannya. Ya. Itu bisa menjadi seperti satu jerat atau perangkap kalau manusia itu tidak bersiap-siap menjalani kehidupan ini, tiba-tiba ya ada jerat, ada perangkap ya, yang bisa membuat orang itu celaka. Ya. Jerat itu sebetulnya seperti tipu muslihat itu untuk menyusahkan orang atau untuk mencelakakan orang. Seperti kalau orang jalan kemudian tiba-tiba ada orang yang masang tali gitu di depannya, dia akhirnya tersandung tali itu, akan bisa terjerat mungkin. Ya. Kalau perangkap itu alat untuk menangkap, biasanya menangkap tikus, ya menangkap harimau, ya dengan dikasih umpan. Ada yang berbentuk seperti gambar ini jepretan, ada yang mungkin berbentuk seperti perangkap, ya, seperti kurungan gini. Kasih umpan, ya, begitu tikusnya masuk, tertutup, ya, dia terperangkap di situ. Itu artinya jerat dan perangkap. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak hal-hal yang bisa menjadi jerat dan perangkap, ya, yang membuat kita jatuh, ya karena pasti tujuannya untuk itu, ya jerat dan perangkap itu dipasang, ya untuk mencelakakan. Ya. Kita bisa terperangkap, kita bisa terjerat dalam hal-hal atau situasi yang tidak baik, bahkan bisa mencelakakan dan merugikan kita. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Ada banyak hal yang bisa membuat orang itu terjerat sehingga jatuh. Biasanya kalau terjerat, orang kesandung aja tuh bisa jatuh. Ya. Orang terperangkap tidak bisa keluar. Dari tikus yang terperangkap, ya sulit dia untuk membebaskan diri. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa menjerat dan membuat kita terperangkap. Nah, apa saja? Ada banyak hal. Ya, ada 8 hal yang ingin saya sampaikan di sini ya. Yang pertama keinginan. Dengan keinginan ini sudah banyak disampaikan. Saya tidak akan berbicara banyak ya. Dan Yakobus 1 ayat 14 dan 15 itu dikatakan tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan yang itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi keinginan
itu bisa menjerat, menjadi perangkap seseorang ya, sampai dia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada banyak keinginan, ya, ada keinginan mata, ya, keinginan daging, ya, ada keinginan uang. Ini sudah disampaikan minggu lalu, sudah banyak disampaikan bagaimana uang itu bisa mengubah karakter seseorang, bisa membuat orang itu menjadi jahat dan berdosa. Ya. Ada keinginan akan pesta pora, kemabukan, ya, kepentingan-kepentingan duniawi yang mencelakakan. Ya. Ada banyak ayat-ayat yang nanti tidak kita baca semua, tapi Bapak Ibu mungkin bisa belajar lagi firman Tuhan ketika di warta minggu depan disampaikan atau lewat YouTube, ya. Dan membuat keinginan-keinginan itu ya bisa membuat orang itu jatuh, ya. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keinginan akan materi, uang, pesta pora, kemabukan, ya, bahkan hobi, ya, hobi itu kesenangan, itu bisa menjerat seseorang, mengikat seseorang, ya, sampai bisa lupa waktu, bisa mengabaikan banyak hal, ya, dan begitu mengikatnya sehingga orang bisa mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting hanya karena hobi, ya. Dan itu akan membuat orang itu jatuh, ya, ke dalam keserakahan, ke dalam hawa nafsu dan lain-lain. Bahkan Yakobus 1 tadi mengatakan melahirkan maut, ya, melahirkan maut, menyebabkan orang jatuh dalam dosa, ya, lahir orang yang tidak bertobat, ya, dan dia tidak kenal Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Kristus, akibat ya keinginannya, akibat keinginan tidak terkendali, dia bisa jatuh ke dalam keserakahan hawa nafsu dan melahirkan maut, ya. Ini tentang keinginan, ya, saya tidak banyak bahas, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar bagaimana kita diingatkan ya tentang keinginan. Yang kedua, tentang keangkuhan hidup. Ini bisa membuat seorang itu terjerat, ya. Keangkuhan hidup, ya, haus dengan pujian, memuji diri, ya. Di dalam Amsal, kita baca Amsal pasal yang ke-20, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, ya. Orang yang selalu ini keangkuhan hidup, orang ingin selalu mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, ya. Sebetulnya itu hal yang manusiawi, ya. Orang itu senang ya kalau dipuji, ya, orang itu senang kalau dihargai. Bahkan ada orang yang marah ketika tidak dihargai, ya. Tetapi ketika itu dibiarkan menjadi satu kesombongan, satu keangkuhan hidup, itu akan menjerat seseorang, ya. Kita lihat contoh di dalam Ester 3 ayat 4 dan sampai 6 tentang Haman. Bagaimana ketika raja menganugerahkan kedudukan yang tinggi kepada Haman, tentu ada pertimbangannya, ya. Kemudian Haman ini dinaikkan kedudukannya dan semua orang wajib menghormati dia, ya. Dan ketika ada orang yang tidak menghormati dia, satu orang saja, ya, dia begitu murka, begitu marahnya, ya. Ketika Mordekai tidak mau tunduk kepada dia, dia begitu marahnya, ya, sampai akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kita tahu kisah berikutnya bagaimana tentang Haman, ya, bagaimana dia begitu marahnya ingin menggantung Mordekai, ternyata dirinya sendiri, ya, yang dihancurkan, ya, menghancurkan dirinya sendiri, ya. Kemudian tinggi hati, ya, tinggi hati ini awal dari kehancuran. Di dalam Amsal pasal yang ke-16, ya, Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran, ya, dan tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Jadi kecongkaan, tinggi hati ini bisa menjadi jerat seseorang, akhirnya orang itu jatuh, ya. Dan tidak sekedar jatuh, hancur. Katakan tinggi hati itu mendahului kehancuran.
Jadi kita perlu sangat berhati-hati ya dengan keangkuhan hidup ya, keinginan untuk dipuji ya, kemudian sombong ya, tinggi hati ya, kecongkaan itu mendahului kehancuran. Artinya cepat atau lambat ya, kecongkaan, kesombongan itu pasti mendatangkan kehancuran. Firman Tuhan yang mengatakan mendahului ya, kecongkaan itu mendahului kehancuran. Jadi lambat atau cepat kehancuran itu akan terjadi ketika orang itu tinggi hati. Tinggi hati mendahului kejahatan. Ya, jadi sangat berhati-hati ya dengan keangkuhan hidup kita ya, akan mendatangkan kehancuran. Ya, kemudian ada mata sombong, mata congkak ya, yaitu orang yang memandang rendah orang lain. Ya, mata sombong, mata yang congkak ya, itu juga menjadi cerat bagi seseorang. Akhirnya sama ya dengan kesombongan, sama dengan ketinggian hati, datangkan kehancuran. Memandang rendah orang lain, dampaknya, jeratnya itu jatuhnya adalah kehancuran. Ya. Jadi ini perlu kita waspadai karena itu bisa menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Ya. Jangan terlalu menghitung terlalu tinggi harga diri kita, ya, sehingga kita tidak bisa direndahkan sedikit pun. Ya. Kita belajar dari Yesus bagaimana Dia yang adalah Tuhan atas segalanya, ya. Tapi ketika Dia ada di dalam dunia, ya, Dia tidak mendapatkan penghargaan, ya. Dia tidak mendapatkan penghargaan sedikit pun. Bahkan ketika saat-saat terakhirnya, ya, Dia diludahi, ya. Itu diludahi ini sesuatu orang, jangankan diludahi di wajahnya atau di tubuhnya, orang meludah saja ketika kita lewat, ya. Itu sudah membuat orang itu begitu marahnya. Yesus itu diludahi, ya, dicambuk, dihina, ditelanjangi, ya. Tapi Dia tidak pedulikan semuanya itu. Ya. Dia tidak menganggap dirinya begitu berharga sehingga Dia harus marah ketika direndahkan. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, mengosongkan dirinya sedemikian rupa sampai tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya. Jadi kita perlu belajar banyak ya, masalah keangkuhan hidup yang kadang-kala tanpa kita sengaja ya, tiba-tiba kesombongan itu bisa muncul ya, ketika orang tidak menghargai kita marah ya, ketika orang tidak menghormati kita marah ya. Jadi mari kita sangat berhati-hati karena ini menjadi jerat ya dan perangkap dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa menjadi jerat dan perangkap itu adalah kepercayaan yang salah. Ya. Di dalam beberapa ayat itu kita melihat contoh umat Israel. Ya. Bagaimana umat Israel itu Tuhan sudah memerintahkan ketika kamu masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan yang waktu itu didiami oleh bangsa kafir, ya, ada orang Yebus, ya, orang Feris, orang berbagai macam bangsa, ada beberapa suku bangsa ya, yang di Kanaan itu. Tuhan berpesan wanti-wanti, ya, jangan kamu bergaul dengan mereka, ya, jangan mengawinkan ya, anak mereka diambil jadi menantu, ya, anakmu menjadi menantu mereka, terjadi kawin campur. Tuhan sudah mengingatkan lewat Musa, lewat Yosua, berkali-kali Tuhan mengingatkan. Ya. Tapi bangsa Israel berbaur, ya, bekerja sama ya, dengan bangsa-bangsa Kanaan dan beribadah kepada Allah-Allah mereka. Ya, itu dampak yang paling parah sampai mereka terpengaruh oleh Allah-Allah mereka. Ya. Bagaimana? Kemudian Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu akhirnya dibiarkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menghalau, kalau Tuhan mau habiskan seluruh bangsa-bangsa itu Tuhan bisa. Ya, tapi waktu itu Tuhan bilang, aku tidak akan menghalau bangsa-bangsa ini ya, sekaligus. Ya. Jangan nanti jumlahmu itu lebih sedikit ya, dari apa? Dari binatang-binatang di luar banyak. Ya, binatang buas ya, yang bisa menghancurkan dirimu ya. Dan kamu harus menghargai perintah Tuhan ini. Kamu tidak boleh berbaur dengan mereka ya. Tapi diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah mereka untuk juga mereka belajar berperang, kata Tuhan. Tuhan tidak menghabiskan dalam sekaligus supaya mereka, anak-anak cucumu juga mau belajar berperang, memerangi bangsa-bangsa. Mereka tahu bagaimana mereka berperang
ya. Tapi ternyata ya mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka bekerja sama, mereka bergaul, bekerja sama sampai terjadi perkawinan campur ya antara anak-anak orang Israel dengan bangsa-bangsa kafir itu. Ya. Sampai akhirnya mereka terperangkap di dalam dosa penyembahan berhala. Mereka percaya kepada Allah-Allah mereka, mereka menduakan Tuhan. Tuhan begitu sakit hatinya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa ini sudah membelakangi Tuhan, mereka beribadah kepada Allah-Allah kafir. Ya. Jadi ingat bahwa kepercayaan yang salah ya, itu bisa menjerat. Mungkin kita tidak percaya ya kepada Allah-Allah lain, berhala-berhala ya, yang jelas-jelas itu kelihatan nyata berdosa. Tapi mungkin ada kepercayaan-kepercayaan kita yang salah, mungkin kepercayaan nenek moyang, tradisi ya, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa membelokkan harapan kita. Nah, kepercayaan itu akan menjerat kita. Nah, orang yang masih percaya tahayul kah atau percaya ya ajaran turun-temurun yang ada ajaran-ajaran tradisi yang baik ya, yang berupa penghormatan kepada orang tua, mungkin itu baik ya. Dan perlu dilestarikan ya, tetapi ada banyak tradisi-tradisi yang menyimpang dari iman kepada Yesus yang bisa membelokkan harapan kita ya. Dan kalau kita mempercayai itu, kita akan terperangkap ya ke dalam dosa penyembahan berhala ya. Ya tidak meninggalkan Tuhan, tetap ibadah, kita jadi orang Kristen di KTP-nya, tapi kepercayaannya sudah mendua. Orang yang mendua hati itu tidak akan tenang hidupnya. Dalam surat Yakobus dikatakan ya, masih percaya, apalagi waduh kalau sudah di seputar kematian ya, si percaya wah ini harus didoakan ya, diselamati dulu supaya apa ya, supaya tenang hidupnya di sana. Ada terlalu banyak seputar pernikahan, mungkin kalau mau masuk pernikahan tradisinya harus begini, harus lihat hari dulu ya. Dan itu tanpa disadari itu membelokkan harapan kita kepada Tuhan. Nah, itu harus ditinggalkan karena itu akan menjerat kita, membuat kita terperangkap ya, kepada penyembahan berhala ya. Walaupun tidak secara terang-terangan menyembah patung ya, menyembah dewa-dewa mungkin, tapi ada kepercayaan tradisi mungkin yang bisa menjadi perangkap bagi kita ya. Bangsa Israel itu akhirnya Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu ya, sengaja Tuhan biarkan sehingga bangsa-bangsa itu kemudian menjadi jerat, menjadi perangkap bagi mereka ya. Tuliskan itu di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 106 itu bagaimana diungkap tentang dosa pengkhianatan bangsa Israel itu, sehingga mereka akhirnya terperangkap ya, dalam dosa penyembahan berhala. Tuhan marah, begitu marah ya, sampai dalam 1 Korintus 10 dikatakan semuanya itu dituliskan untuk menjadi peringatan sampai kepada kita hari ini ya, untuk kita tidak ikut di dalam dosa-dosa mereka ya. Jadi ini bisa menjadi jerat, menjadi perangkap bagi kita ya, untuk kita membelakangi Tuhan, untuk kita menduakan Tuhan ya. Kemudian ucapan atau kata-kata ya. Dalam Amsal 12 ayat 13 bagian A dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya ya. Jadi kata-kata itu bisa membuat orang itu terjerat ya, ke dalam dosa. Orang kata-kata yang tidak bisa dikendalikan, orang yang terbiasa ya, tidak mengendalikan ucapannya ya, tanpa berpikir ya, berkata dengan mudahnya untuk meluapkan kemarahan mungkin dengan kata-kata. Ingat, kata-kata itu di dalam kitab Yakobus itu seperti api yang menghanguskan, seperti binatang buas, seperti racun yang mematikan. Ini luar biasa nih kejahatan lewat kata-kata ini. Jadi Yakobus itu mengungkapkan ya, seperti api. Api ini betapa dahsyatnya api. Dia bisa menghanguskan banyak hal ya. Binatang buas seperti racun yang mematikan. Ini satu ungkapan
kiasan yang menggambarkan bagaimana kejahatan, kedahsyatan kata-kata itu. Jadi ucapan atau kata-kata ya, itu bisa menjadi jerat, menjadi perangkap ya, yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ya. Nah, perlu kita belajar untuk mengendalikan kata-kata. Kata-kata itu kalau sudah keluar, ya, sulit untuk kita bisa menarik kembali. Nggak bisa ditarik kembali. Kata-kata itu sudah terucap kok. Ya. Kalau itu menyakiti seseorang misalnya, bisa kita netralisir mungkin dengan cara meminta maaf. Ya. Tapi kata-kata itu nggak bisa ditarik kembali, nggak bisa. Ya. Nggak bisa ditarik kembali. Ya. Sekarang tidak sekedar kata-kata ya, yang diucapkan lewat mulut. Ya. Hati-hati ya dengan jari kita. Ya. Ketika kita menulis sesuatu di medsos, ya, mungkin tidak terucap dengan kata-kata, ya. Tapi kita meluapkan isi hati kita ya, di media sosial, tadi Facebook, tadi WhatsApp, di status, ya, dengan kata-kata yang kadang-kadang baca statusnya orang itu, ngapain gitu ya, mengungkapkan ya, unek-uneknya, sepertinya itu ada seseorang, ada sasaran yang dituju gitu ya. Ya mungkin bagi dirinya sendiri itu aman karena mungkin dia tidak menyebut namanya ya. Tapi di hadapan Tuhan itu sama ya, sama jahatnya ketika kita mengata-ngatai seseorang walaupun tidak ditulis namanya ya. Itu sama jahatnya dan itu bisa membuat kehancuran bukan bagi orang lain tapi bagi diri kita sendiri. Api yang menghanguskan siapa? Ya bisa menghanguskan orang lain, tapi yang terutama diri kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita bijak ya menggunakan kata-kata kita, jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan nulis, jangan sembarangan pasang status, jangan sembarangan nge-share apapun juga, walaupun itu mungkin kita forward dari orang lain, kalau itu hal-hal yang tidak baik, ya, yang belum tentu kebenarannya. Ya. Gak usah ikut-ikutan, kita harus sangat berhati-hati. Ya, media sosial ini berita-berita hoak itu mendatangkan banyak kesulitan. Ya, di tengah-tengah pandemi ada isu begini, ada isu begitu membuat orang takut dan sebagainya. Ya, hari kita bijak ya menggunakannya. Ya. Walaupun itu mungkin tidak terucap dengan kata-kata, tapi itu kan meluap dari hati kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Ya, jadi mari kita berhati-hati ya dengan segala ucapan yang kita katakan, baik lewat kata-kata, lewat ucapan maupun secara tulisan. Itu akan sangat berbahaya, bisa menjerat kehidupan kita. Ya. Itu yang keempat, tentang kata-kata itu adalah api yang menghanguskan. Kemudian yang kelima, kemarahan dan emosi yang tidak terkendali. Ya. Emosi yang tidak terkendali. Ya. Itu menjadi jerat. Ya, kita lihat contohnya Kain, ya, ketika dia melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, bagaimana dia begitu marah ya, dan menjerat dia, membuat dia jatuh dalam dosa pembunuhan. Ya, gimana dia membunuh Habil karena iri hati dan panas hati. Begitu panas hatinya dalam Kejadian 4 ayat 5. Ya, dia membunuh adiknya sendiri. Zaman sekarang juga terjadi seperti itu, ya, kemarahan, emosi yang tidak terkendali. Ya, bisa mencelakakan orang, dan tidak hanya orang yang celaka, pada akhirnya pasti dirinya sendiri juga akan mengalami kehancuran. Ya. Kita lihat contohnya kemarahan Potifar juga ya, ketika dia mendengar ya dari istrinya gitu bahwa Yusuf ya ini akan berbuat sesuatu yang tidak baik kepadanya. Kejadian 39 ayat 19 mengatakan Potifar sangat marah ya, sehingga sebetulnya dia yang begitu percaya ya kepada Yusuf ya, tapi karena emosi yang marahnya luar biasa dalam Kejadian 39 ayat 19 sampai akhirnya dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Ya, pada zaman itu mungkin beda ya sistem pengadilannya dengan sekarang. Ya, orang yang berkuasa bisa saja memasukkan orang ke penjara tanpa pengadilan mungkin. Kalau kondisi sekarang ya tidak bisa, orang bisa membela diri. Ya, masih diperlukan banyak saksi-saksi untuk bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Tapi
konteks pengadilan pada zaman itu mungkin tidak seperti itu ya. Tanpa Yesus, tanpa sistem prosedur pengadilan yang bertele-tele lama ya, Yesus bisa segera dijatuhkan hukuman mati tuh ya. Waktu itu Potifar dengan kemarahannya waktu itu dia menjarakan Yusuf. Ya sekalipun ini dalam skenario Tuhan ya. Dalam skenario Tuhan izinkan Yusuf. Tapi Potifar melakukan sebuah kesalahan saat itu. Ya. Karena apa? Karena dia melakukan dengan kondisi emosi, dengan kondisi marah. Ya. Dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Ya. Jadi kita berhati-hati dengan kemarahan, dengan emosi. Ya. Dalam Mazmur pasal yang keempat, ya, ayat yang kelima, ya, itu katakan biarlah kamu marah. Ya. Boleh marah, bukan berarti tidak boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Ya. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Jadi kemarahan ya, itu bisa mencelakakan, membuat banyak kesalahan. Ya, karena emosi orang itu bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah emosi yang tidak terkendali. Ya. Jadi perlu kita bagaimana kita bisa menjaga ya, emosi kita. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 26 juga diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Artinya marah itu bisa mendatangkan dosa. Ya. Kalau perlu marah, marahlah, tetapi dengan bijak. Ya. Jangan dengan emosional. Karena ini akan menjadi jerat bagi kita, membuat kita jatuh ya ke dalam dosa. Kemudian yang keenam adalah kenyamanan dan ketidaknyamanan. Ini pernah saya sampaikan bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman beberapa waktu yang lalu. Ya. Minggu lalu juga disinggung dari Amsal 30 ayat 8 dan 9. Ya. Bagaimana kita berhati-hati ya, dengan keadaan kondisi yang berlimpah, ya, materi yang berlimpah, ya, dan kondisi kekurangan. Ya, kenyamanan ini ya adalah kondisi tidak ada masalah, itu maksudnya keluarga baik-baik, sukses ekonomi, bisnis jalan lancar, fisik sehat, ini kenyamanan ya. Saya ingatkan sekali lagi tentang kenyamanan ini ya, seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, orang akan terperangkap dalam rutinitas, dalam keadaan stabil, tanpa tantangan, tanpa perjuangan. Ini akan menjadi sebuah perangkap, membuat orang itu terperangkap dalam kondisi seperti ini ya. Dan akhirnya apa? Ya, tidak produktif, ya. Dia tidak sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak responsif, ya. Tidak peduli dengan keadaan orang lain, sudah terperangkap ke dalam zona kenyamanan. Ya. Jadi perlu berhati-hati. Akhirnya lupa Tuhan, ya. Tak butuh Tuhan. Ya, ini perangkapnya. Ya, bisa kita jatuh ya kepada hal-hal yang berdampak kepada kehidupan rohani kita. Ya. Ketidaknyamanan sebaliknya, masalah, penderitaan ya juga bisa menjadi perangkap, menjadi jerat. Ya. Bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, ya, tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut, Tuhan kirim makanan, tidak ada air, bersungut-sungut. Ya Tuhan kasih air, tidak ada daging, mereka tetap bersungut-sungut terus sampai Tuhan melihat mereka ini jahat di mata Tuhan dan Tuhan murka kepada bangsa itu. Benar-benar Tuhan murka ya kepada bangsa itu. Karena kondisi sulit, mereka bersungut-sungut, lebih baik kami mati di Mesir dengan menghadapi kuali berisi daging, ya, di mana di situ ada bawang merah, ada bawang putih, ada semangka, ya, mereka marah kepada Tuhan, ya, sampai akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Ya, jadi hati-hati ya dengan kondisi nyaman dan kondisi sebaliknya, kondisi penderitaan. Ya, hati-hati. Tuhan izinkan semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mendapatkan berkat, ya, semua enak, usaha lancar, hati-hati. Jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai terperangkap dalam kenyamanan sehingga kita tidak peduli dengan orang lain, kita asik dengan diri kita sendiri. Ya, dan hati-hati dengan penderitaan. Bisa orang
menyalahkan Tuhan, bahkan orang bisa menghujat Tuhan seperti bangsa Israel, bagaimana mereka marah bukan hanya kepada Musa, mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Yang ketujuh yang bisa menjadi jerat itu adalah sesama. Ya, ketika bangsa Israel ya tidak mematuhi perintah Tuhan, ya, sebab jika kamu berbalik dan berpaut ya kepada sisa bangsa yang masih tinggal, mereka berpaut, kawin mengawin dengan mereka, ya, bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, ya, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Ini jelas firman Tuhan katakan, dia akan menjadi perangkap dan jerat, ya, menjadi cambuk pada lambungmu, ya, dan duri di matamu, ya, supaya kamu binasa, ya, dari tanah yang baik ini, ya, dari hal-hal yang baik ini tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik, ya, yang telah sebetulnya diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi ingat, sesama itu juga bisa menjadi jerat bagi kita, ya, bagaimana bangsa Israel terjerat, ya, kita lihat contohnya juga, ya, Salomo, ya, dengan istri-istri yang begitu banyak, ya, ada 300 istri, ada 700 selir gundik. Salomo terjerat oleh istri-istrinya. Akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ya, jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, bukan berarti kita harus membenci ya orang-orang itu, tidak. Tapi ingat, jangan sampai itu menjadi jerat bagi kita. Ya, jadi kalau kita terus-menerus bergaul ya dengan teman-teman yang tidak baik perilakunya, ya, itu akan berpengaruh. Ya, pasti akan berpengaruh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu akan merusak kelakuan yang baik. Ya. Jadi hati-hati dengan sesama, ya, itu bisa menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Ya, perlu kita perhatikan dia dengan siapa ya kita berteman, ya, dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita memilih pasangan hidup juga, ya, karena suami atau istri juga bisa menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Ya, jadi perlu kita sangat berhati-hati. Ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah waktu. Ya. Seperti di dalam pengkhotbah tadi, waktu yang tidak digunakan dengan baik dan bijak itu akan bisa menjadi jerat. Ya. Tiba-tiba kita kehabisan waktu, ya. Tiba-tiba kita kehilangan kesempatan. Ya. Orang yang menunda-nunda ya, sesuatu bisa kehilangan sesuatu kesempatan sampai kita tidak punya waktu lagi, seperti pengkhotbah tadi. Ya. Sedangkan manusia tidak tahu kapan waktunya, tiba-tiba sudah kehabisan waktu. Ya. Kita juga tidak bisa mengendalikan waktu, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita tidak tahu kapan Tuhan datang akan membawa orang-orangnya, mengangkat orang-orangnya, kita tidak tahu. Ya. Karena itu pergunakan waktu dengan sangat bijaksana. Ya, jangan sampai kita kehilangan waktu. Waktu yang sudah hilang, ya, tidak bisa dikembalikan juga. Ya, kita hanya bisa menebusnya dengan cara mungkin ya mengejarnya, ya, mengerahkan sekuat tenaga kita mungkin ketika kita kehilangan sebuah kesempatan, ya, tapi belum tentu bisa didapatkan lagi. Ya, jadi pergunakanlah waktu. Ya, penundaan itu seringkali menjadi jerat. Ya. Saya seringkali mungkin mengalami untuk hal-hal yang ya mungkin yang tidak terlalu beresiko, masih tidak masalah, ya, menunda pekerjaan. Ya, tahu-tahu ya kita kehabisan waktu, ya karena masih bisa dikejar, ya syukur. Tapi ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa terkejar lagi, ya karena kehabisan waktu. Ya. Jadi gunakan waktu, ya sebijak mungkin. Gunakanlah waktumu dengan bijaksana, ya karena itu bisa menjadi jerat. Ya. Nah kemudian bagaimana kita menghindari jerat dan perangkap? Ya. Kenali dan pahami di mana kerentanan kita, di mana titik lemah kita, di mana kita mudah terjerat. Kita ini gampang jatuh, kita gampang terperangkap oleh hal-hal apa? Ya, seperti tadi hobi mungkin atau emosi atau apapun. Ya kita harus mengenali, kita harus kenali diri kita sendiri. Oh, saya ini gampang jatuh dengan keinginan mata. Waduh, lihat barang itu bagus sudah tidak bisa, harus beli. Oh, saya ini jatuh dengan keinginan mulut ini, ya.
wah, hawa nafsunya untuk makan, makan kalau enggak enak enggak bisa. Hati-hati, dan kita harus kenali di mana kita rentan ya untuk jatuh. Kita harus tahu diri kita sendiri ya, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ya. Lalu juga sudah disinggung tentang bagaimana orang itu berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus untuk kita tidak memuaskan ya keinginan-keinginan daging kita ya. Dan Amsal 3 ayat 21 sampai 26 ya. Ini satu hal yang luar biasa ya, tentang hikmat di dalam Tuhan. Janganlah pertimbangan ya, kita baca di ayat yang Amsal pasal yang ketiga itu, kita baca di ayat yang ke-26, Amsal 3 ayat yang ke-26 ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi bagaimana kita menghindarkan kaki kita dari jerat ya. Ayat-ayat di atasnya ya, itu berbicara tentang hikmat ya, janganlah pertimbangan ya, itu menjauh daripadamu ya. Janganlah kebijaksanaan itu menjauh daripadamu ya. Hikmat, kebijaksanaan firman Tuhan ketika kita punya itu semua ya, itu memungkinkan kita terhindar dari jerat dan Tuhan akan menolong. Katakan di dalam ayat yang ke-25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba ya, kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhan yang akan menjadi sandaran dan menghindarkan kakimu dari jerat ya. Bagaimana kita bisa menghindari dari ada banyak jerat-jerat di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terjerat dan perangkap ya. Tuhan bisa menghindarkan kita dari jerat ya. Firman Tuhan akan mampu mengingatkan kita ya, untuk kita bisa berjaga-jaga, tidak sampai kena jerat itu. Jeratnya ada di mana-mana ya. Iblis berusaha membuat orang itu jatuh ya. Ada banyak hal yang iblis buat ya, lewat sistem dunia ini. Bagaimana kita harus bijak ya, dengan hikmat, dengan pimpinan Tuhan kita bisa terhindar dari jerat ya. Pengkhotbah 10 ayat 4, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan emosi, kalau amarah penguasa seperti di dalam kitab Mazmur tadi itu ya, berdiam diri, jangan kalau amarah penguasa menguasai engkau ya, janganlah beranjak dari tempatmu ya. Nah, kalau engkau beranjak meluapkan emosi ya, bisa menjadi celaka ya. Jadi bagaimana kita menghindarkan jerat? Kita berdiam diri, kita minta pimpinan Tuhan ya, dan memelihara hidup persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Karena ini bisa saling membangun, saling menasehati, saling menegur. Ya, ini pentingnya ya. Jadi situasi pandemi ini, hal ini mungkin jadi sulit untuk dilakukan, tapi ada banyak media yang bisa kita pakai, media sosial, biarlah itu dipakai untuk hal-hal yang positif. Bukan untuk hal-hal yang negatif, untuk menjatuhkan seseorang, tapi justru untuk saling membangun tubuh Kristus. Inilah pentingnya kita ya, hidup berkomunitas ya. Di antara satu keluarga juga mungkin perlu saling membangun, saling menegur, saling mengingatkan ya. Dalam pengkhotbah itu dikatakan ya, kalau ya bagaimana 2 orang ya itu bisa menjadi panas, tapi kalau ada banyak orang itu bisa menjadi lebih hangat ya. Bagaimana lidi yang cuman 1 ya, itu tentu enggak kuat ya, tapi kalau itu satu ikatan itu menjadi kuat ya. Jadi perlu membangun kehidupan berkomunitas, jangan menyendiri ya, jangan wis lah pokoknya saya jalan sendiri, tidak. Kita butuh orang lain ya. Kita butuh nasihat, kita butuh teguran, terbukalah terhadap teguran. Ada orang yang sangat sulit ditegur, ya baru diomongin gini sampai kadang takut dia, orang tuh mau menasehati karena begitu ini sudah ya rasanya itu sudah pertahanan dirinya langsung muncul, gini ya. Jadi orang tuh sulit untuk mendapatkan nasihat, ya dia bisa terjatuh. Ya. Jadi kita sangat butuh nasihat orang lain, ya kita sangat butuh orang lain ya untuk bisa membangun kita. Ya. Nah itu bagaimana kita menghindarkan jerat? Kita banyak bersekutu dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah bagaimana kalau mungkin ya kita perlu periksa diri kita, mungkin saat ini ya kita sedang dalam perangkap yang mungkin kita tidak sadar, kita ini sedang terperangkap
atau kita sedang terjerat, ya, di mana kita tidak sadari mungkin. Ya. Mari kita belajar, coba di mana saya sedang terjerat. Mungkin terjerat dengan kenyamanan. Ya. Sekarang ini orang tidak ibadah ke gereja, nyaman di rumah, ibadah di rumah, tanpa disadari itu sudah menjadi perangkap. Ya, membuat orang itu tidak mau repot, ya, tidak mau repot. Sudah ibadah enak di rumah, tidak keluar, tidak harus meluangkan waktu untuk menempuh perjalanan. Ya, enak di rumah, bisa sambil tiduran, bisa sambil leye-leye, ya, terjebak. Ya. Nah, sadari kalau kita sedang terperangkap atau sedang terjerat, ya harus berusaha untuk membebaskan diri, keluar dari perangkap itu. Ya, jangan biarkan kita ada di dalam perangkap. Ya, ya kalau tidak sadar itu yang repot. Ya, tidak sadar dirinya ini sedang terperangkap, ya bagaimana dia bisa keluar? Maka itu bagaimana kita perlu mewaspadai diri kita, ya, memeriksa diri kita. Ya, jangan-jangan kita ini sedang terperangkap ya ke dalam jerat. Ya, orang yang sudah terbiasa bohong, ya tidak sadar dia sudah terperangkap di dalam dosa kebohongan, ya kepercayaan yang salah. Ya, kita harus perhatikan di mana kita jatuh. Ya, kalau kita mudah jatuh dalam keinginan, ya harus mengendalikan keinginan. Ya, kalau kita mudah jatuh dengan kata-kata, ya harus mengendalikan kata-kata. Mudah jatuh dalam emosi, ya harus mengendalikan emosi. Bertobat dari kesalahan dan dosa dan keluar dari kenyamanan. Ya, kalau kita terperangkap dalam dosa, ya sudah kebiasaan menipu, ya sudah kebiasaan berbohong, ya kalau kita tidak sadar, ya itu kita ada di dalam sebuah perangkap iblis, ya sulit, ya. Jadi ketika kita sadar, kita keluar, kita bisa meninggalkan, ya menjaga pergaulan kita, ya tinggalkan, jangan sungkan dengan teman, ya tinggalkan teman yang bisa menjerat kita, yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa mengubah karakter kita, bahkan ya bisa terjadi seperti itu. Dan kita belajar ya untuk menggunakan waktu dengan baik, ya supaya kita juga tidak terperangkap ya dalam kondisi di mana kita kehilangan dan kehabisan waktu. Ya di mana kita terperangkap, ya kita harus keluar dari situ ya. Ketika kita biasa lelet, ya biasa molor, biasa menunda-nunda, biasa menyia-nyiakan waktu, malas, ya belajar, ya bertobat, keluar dari situ, ya. Dan jika kita tidak mampu sendiri, terbukalah kepada orang lain yang dapat menasehati dan membimbing kita. Terbukalah, ya, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Orang tidak mau terbuka, ya. Ya memang kita tidak perlu terbuka kepada semua orang, apalagi orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, tapi ada mungkin teman-teman, ya ada pemimpin-pemimpin rohani yang bisa kita percaya. Terbukalah supaya kita bisa pulih, ya di mana kita terjerat, di mana kita terperangkap. Mari minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk kita lepas dan terhindar dari jerat-jerat berikutnya yang masih ada di depan kita. Ya, semua bisa menjadi jerat kalau kita tidak dengan bijak menggunakannya. Waktu bisa menjadi jerat, materi bisa menjadi jerat, sesama bisa menjadi jerat, keinginan kita bisa menjadi jerat dan perangkap bagi kita. Waspadai seluruh aspek kehidupan kita. Kita minta pimpinan Tuhan. Amin. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagai
menjadi suluh pelita bagi jalan kita. Jadikan firman itu penerang dalam hidup kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa kami ada di tengah-tengah serigala yang akan menghancurkan hidup kami, ya Tuhan. Tolong kami berikan hikmat kepada kami dan berserta dengan kami, ya Bapa. Ingatkan kami selalu bahwa kami butuh Engkau dalam hidup ini. Dan kami bisa selamat, Tuhan, selama hidup dalam dunia ini. Dari jerat-jerat yang akan menghancurkan kami. Bapak, tolonglah kami, biarlah kebenaran firman-Mu Kau selalu ingatkan kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami pagi hari ini, ya Tuhan, dan kami percaya tangan kuasa-Mu akan menguatkan kami, menuntun kami, dan memberikan kami selalu kemenangan untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan akan memberkati kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Kita percaya kita diutus untuk memberkati. Mari katakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin, presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kedamaian. Diberkati dengan keamanan. Diberkati dengan kemakmuran. Diberkati dengan kesehatan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dalam akhir ibadah kami, sekali lagi menyerahkan diri kami kepadamu. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menaungi kami, menaungi keluarga kami dan anak-anak kami semua. Tuhan menjaga kami dari semua yang jahat ya Tuhan. Lindungilah kami dari virus yang sedang merajalela ini ya Tuhan. Lindungilah kami dari orang-orang jahat. Lindungilah kami dari kecelakaan. Karena Engkau-Lah Panglima perang kami yang akan menjaga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kehidupan ekonomi kami, pekerjaan kami, dan kami berdoa juga untuk mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan yang ajaib itu.
menjamah mereka semua ya Bapak. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa berlaku atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami juga percayakan ya Tuhan keberadaan sekolah Bintang Harapan dalam tangan-Mu, pakailah Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong agar sekolah ini benar-benar menjadi berkat. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam perjalanan pulang sebentar, tangan-Mu yang berkuasa menolong kami, menjagai kami. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini, baik kami yang di sini maupun yang di rumah, yang dengan sungguh hati menyembah Engkau. Terpujilah Engkau, segala hormat bagi Engkau. Dan persembahkan ibadah kami di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua. Berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Biar segala yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Dilindungi engkau dari semua yang jahat. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kekuatannya membuat engkau cakap menanggung segala sesuatu. Dan Roh Kudus menuntun, memberkati, membentuk saudara sekalian, memakai saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.